Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pelajaran seni budaya kelas 11. Masih membahas tentang materi di bab 1, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Nah, jika di materi sebelumnya kita sudah membahas apa itu karya seni rupa 2 dimensi, apa itu definisi dari modifikasi dan lain sebagainya. Nah, pada materi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek, ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek, tapi akan kita bahas 2 jenis karya saja yang nanti akan bisa kalian buat di rumah masing-masing. Jenis karya seni rupa apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah membatik. Secara teknik, prinsip dasar membatik adalah menutup permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menghalangi terserapnya pewarna ke dalam serat kain. Itu definisi dari membatik. Nah, kemudian wujud kain batik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada gambar yang menjadi identitas. Gambar tersebut sering disebut dengan pola batik. Pola gambar pada kain batik dapat diperoleh dari ragam hias yang dikembangkan melalui benda alam yang distilasi atau dipanaskan hingga berubah menjadi uap. Nah, itu adalah cara membatik, ya. Kemudian jenis ragam hias yang digunakan untuk pola batik sangat beragam, sangat bermacam-macam. Di antaranya ada pola geometris, ada pola naturalis, kemudian ada pola benda mati atau pola benda alam. Nah, di bawah ini sudah saya cantumkan beberapa contoh dari pola-pola batik. Yang pertama, pola geometris. Nah, pola geometris ini mencakup ada 5 macam. Yang pertama, pilin. Nah, di situ ada gambarnya, ya, model batik pilin. Kemudian ada yang kedua, meander. Yang ketiga, tumpal. Yang keempat, kawung. Dan yang kelima, swastika. Nah, itu adalah beberapa cakupan pola geometris. Kemudian yang kedua, ada pola naturalis. Nah, pola naturalis ini mencakup 3 macam, ya. Yang pertama, manusia. Ya. Jadi batiknya itu ada gambar manusia. Kemudian hewan, ya, seperti di gambar itu ada gambar gajah. Kemudian ada tumbuhan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan pola naturalis. Kemudian yang ketiga, pola benda mati atau benda alam. Nah, benda alam atau benda mati ini mencakup ada pola air, pola api, pola awan, pola batu, pola bulan, pola matahari, dan perahu. Jadi itulah cakupan dari pola batik benda mati atau benda alam. Nah, jadi sebenarnya banyak, ya, pola-pola dari batik tersebut, dan sebenarnya sering kita jumpai atau mungkin kita gunakan model batik-batik yang ada di materi ini. Nah, jadi jenis yang pertama itu adalah membatik. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu karya seni grafis. Secara akar katanya, grafis adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu grafik. Arti grafik ini sendiri adalah membuat sebuah tulisan, gambar, atau lukisan dengan goresan atau torehan. Sedangkan seni adalah hasil karya yang memiliki nilai estetika keindahan. Jadi secara bahasa, seni grafis adalah hasil karya manusia berupa lukisan gambar, baik itu di kertas ataupun media kanvas dan lain sebagainya. Kemudian secara umum, seni grafis ini merupakan seni
rupa dua dimensi yang dibuat dengan teknik cetak di atas sebuah media seperti kertas, kanvas, dan lain sebagainya. Ya, jadi secara garis besar seni grafis itu adalah karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak di atas sebuah media, baik itu kertas, kanvas, atau lain sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis teknik cetak dalam seni grafis. Yang pertama ada teknik cetak saring atau biasa kita kenal dengan sablon. Jadi sablon itu adalah salah satu jenis karya seni grafis yang dilakukan dengan cara cetak saring. Nah, di sini sudah ada gambarnya, sablon ya. Kemudian yang kedua ada teknik cetak datar atau litografi. Litografi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Litos artinya batu dan grafin artinya menulis. Jadi litografi atau cetak datar itu adalah seni cetak yang menggunakan media batu. Dalam hal ini digunakan adalah jenis batu khusus yaitu batu kapur. Jadi sudah dibentuk atau dilukis di atas batu kapur itu, kemudian dicetak dan ditempelkan di media yaitu kertas. Kemudian yang ketiga ada cetak tinggi. Teknik yang satu ini lebih dikenal dengan nama teknik cetak timbul. Dikatakan teknik cetak timbul karena memang hasil karya seni grafis ini terlihat timbul dari medianya. Selain teknik timbul, teknik cetak yang satu ini juga dikenal dengan teknik cungkil. Teknik ini dikatakan teknik cungkil karena memang pembuatannya dengan cara dicungkil. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Jadi seperti memahat ya atau dicungkil. Kemudian yang keempat ada teknik cetak dalam. Teknik cetak dalam atau yang lebih dikenal dengan intaglio adalah teknik menggores media dengan menggunakan benda tumpul. Pada umumnya media yang digunakan pada teknik ini adalah logam, sehingga tentunya hasil goresan ini sendiri akan bersifat permanen atau sulit untuk dihilangkan. Nah, itulah 4 teknik cetak dalam karya seni grafis. Jadi jenis karya seni dua dimensi yang kita bahas atau kita tekankan pada materi kali ini yaitu yang pertama membatik dan yang kedua adalah seni grafis. Nah, jadi itu saja. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara membuat batik atau membuat karya seni grafis ya. Silakan kalian catat hal-hal yang penting dalam materi pada pertemuan kali ini. Silakan dibaca dan dipahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup atau di media-media yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.